Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DHC sekalian? Kembali bertemu dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Insya Allah pada malam hari ini saya berada di perumahan Kodam 3 Jalan Pacarakang Makassar. Akan mengikuti acara takziah dan ceramah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Jamaluddin Al-Islami atau dikenal dengan Uja. Tetap di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam Kamis bertemu lagi MC yang tampan. Siapa lagi kalau bukan Pak Mirsad dan pimpinan Butawan. Ikutilah channel YouTube Denny Hakim Channel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, kembali kita memuji Allah di mana pada malam ini malam yang ketiga atas berpulangnya almarhumah Tari binti Limping. Mudah-mudahan insyaallah kedatangan kita sekalian menjadi ibadah buat kita sekalian. Amin ya Allah. Salam dan taslim kita kirimkan kepada tujuan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat hamba-Nya, derajat umatnya dari alam kehinaan menuju alam yang mulia. Mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir terkhusus keluarga almarhumah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kiamat. Amin. Kecuali yang tidak mau. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Abdul Habib. Sebentar nih kasih turnihonya dulu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Acara ketiga, acara itu yaitu ceramah tasratul maid. Insyaallah bukan langsung oleh
Al-Ustaz Jamaluddin Al-Islami SPD. Kepada Pak Ustaz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Wa qala aidan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu seluruh saudara-saudaraku, jamaah tazkiratul maut yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, maka dengan memohon ketulusan keikhlasan hati tak semua yang hadir, kami memohon mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita sebagai simbol kita berdoa kepada Allah. Lalu dengan tulus ikhlas sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Dan tolong pahala bacaan surah Al-Fatihah kita niatkan buat tetangga kita, keluarga kita, orang tua kita, almarhumah Ibu Tari binti Nimpung yang meninggal dalam usia kurang lebih 81 tahun. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah yang tulus ikhlas lalu kita niatkan pahalanya buat almarhumah, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan meluaskan kuburnya, menerima amal ibadahnya, serta memberikan ketabahan, kesabaran kepada seluruh anak dan keluarga yang ditinggalkannya. Mari Bapak Ibu, sejenak kita tundukkan kepala, kita angkat kedua tangan lalu kita bacakan Al-Fatihah, niatkan pahalanya buat almarhumah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwaha almarhumah Ibu Tari binti Nimpung bi barakatil Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu seluruh saudara-saudaraku, jamaah tazkiratul maut yang insya Allah seluruhnya dimuliakan, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
ketika Bapak Ibu Allah ciptakan yang namanya manusia, begitu pada saat makhluk bernama manusia itu terlahir dari seorang rahim ibu, begitu dia keluar, bersamaan itu Allah sudah jamin rezekinya, jodohnya, dan kematiannya. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu seluruh yang hadir pada malam hari ini, andai kata kita mau jadikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami bacakan tadi, kafa bil mauti wa idha, cukuplah kematian jadi pelajaran buat kalian. Maka saya yakin dan percaya kita seluruh yang hadir malam hari ini, andai kata sering-sering kita lihat orang meninggal, ada hikmah yang kita bisa ambil bawa pulang, maka yakin percaya Bapak Ibu tidak akan pernah dari tadi kaget kalau dengar berita kematian. Kenapa Bapak Ibu? Allah yang sampaikan jauh sebelumnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa Bapak Ibu pasti akan merasakan mati. Ini almarhumah Bapak Ibu sebelum meninggalkan bernyawa. Kita semua yang hadir malam hari ini pun juga bernyawa. Maka yakin percaya kita pasti juga akan sama nasib kita dengan almarhumah, kembali menghadap kepada Allah dengan konteks yang namanya kematian. Yang jadi persoalan kapan, di mana, bagaimana model kematian tak, itulah yang masih menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam Bapak Ibu, kebetulan saya di sekitaran Beruangin. Waktu pas saya mau naik ke atas, dia bisikin memang keluarganya. Dia bilang, Ustadz, kita lihat yang di depan duduk itu adalah anaknya semua. Anaknya mereka itu jumlahnya 5 orang. Bila kenapa na 3 ji? Bilang cocok mi 3 di depan, tapi di sampingnya tahu 2, jadi 5. Terus sudah dia bilang begitu, Ustaz tabe, kita kasih hibur mami anaknya karena ada satu, nah kasih tunjuk, bilang itu yang di tengahnya itu yang pingsan kemarin. Kenapa Bapak Ibu? Hanya berselang 18 hari kepergian ibunya baru ayahnya juga meninggal. Hanya 18 hari Pak. Tuh. Masih lebih beruntung Nabi kita karena usia 5 tahun kan. 5 tahun ini tadi 18 hari ibunya duluan meninggal, kemudian ayahnya meninggal. Makanya saya bilang tadi malam, bilang ini satu keberuntungan buat Anda semua. Kenapa? Besar pakis semua na meninggal kedua orang tua tak. Sementara Nabi dulu, lihat, baru 3 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal, Abdullah. 5 tahun berikutnya, baru ibu tercinta meninggal. Artinya kalau kita mau samakan usia 5 tahun dengan kondisi sekarang, berarti Nabi usia TK dia sudah yatim piatu. Informasi yang saya dengarkan bahwa almarhumah meninggalkan seorang anak. Bapak Ibu betul ini? Cocok ya. Kemudian cucunya 8 orang. 8 atau 6? Oh cocok mi 8. Jangan bertengkar gara-gara jumlah jadi. Ya. Tapi 8 orang tahu cucunya. Kalau semua dari tadi cucunya, meskipun 1 dibilang anaknya kan 2 sebenarnya itu karena terhitung menantu. Makanya tabek ki dengar ki Bapak Ibu saudaraku, jangan ki ada permusuhan antara menantu dengan mertua bos. Karena kadang biasa juga itu terjadi percekcokan di tengah masyarakat. Kalau pulang dari tadi suaminya ada interogasi, dari mana ki Pak? Jam 11 malam nih. Dari kat rumah na mamaku. Oh berarti berapa saya kasih ki mamaknu? Hati-hati, hati-hati. Ibu bisa ki seperti ini karena siapa? Itu mertua tak tahu Kak dia tidak nanikahi ki anaknya Bu, jadi gesturi ki. Gadis tua Republik Indonesia. Makanya bersyukur Bapak Ibu kalau ada anak yang masih dia bisa dekatkan dirinya kepada orang tuanya. Ini satu pesan moral Bapak Ibu. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang sempat ikut pergi menguburkan. Sempat semua Bapak Ibu? Kalau sempat Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika Bapak Ibu datang pergi mengantar orang yang sudah meninggal, lalu ketika itu dia dimasukkan ke liang lahat. Setelah dimasukkan ke liang lahat, lalu dia dikebumikan, dipasangkan nisan, lalu setelah itu didoakan bersama. Tak kala selesai didoakan bersama,
lalu kita semua balik masing-masing ke rumah tak. Bayangkan Bapak Ibu, riwayat menceritakan 7 langkah kita tinggalkan kuburan tersebut, maka 2 makhluk Allah akan bertanya kepada orang yang meninggal. Siapa makhluk Allah tersebut? Inilah namanya malaikat Munkar dan Nakir. Dalam beberapa riwayat Bapak Ibu, tafsirannya tadi ayat Bapak Ibu, itu Munkar Nakir Bapak Ibu semenjak diciptakan tidak pernah senyum Ibu. Kita masih mending toh, meskipun dari tadi tidak pernah kita tersenyum untuk hari ini, tapi mungkin pernah jaki pada saat mungkin dipoto senyum tonji. Kamu mungkin malu-malu kalau bengkot 30 na dipoto. Tapi paling tidak kamu pernah jaki senyum toh. Tapi ini Munkar Nakir tidak pernah tersenyum. Karena memang ekspresi yang Allah ciptakan buat malaikat Munkar Nakir memang menyeramkan. Bayangkan 7 langkah kita tinggalkan Bapak Ibu. Lalu setelah itu Munkar Nakir akan berkata, hei Fulan, hei Fulana, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ketika pada saat ditanya Bapak Ibu, lantas orang yang meninggal tadi banyak amalan-amalan kebaikannya, maka kebaikan itulah yang akan menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Apa jawaban Fulan dengan Fulanah Bapak Ibu? Dia akan menjawab, Allahu Akbar, Allah Maha Besar Tuhanku. Kenapa? Karena semasa hidupnya rajin itawa sholat. Tapi ingat, jawaban yang diberikan oleh orang yang meninggal bukan melalui mulutnya, tapi kedua tangan dan kakinya dan anggota tubuh yang lain kecuali mulut. Mana dasarnya? Buka ki Bapak Ibu yang sering baca surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut kamu akan dikunci. Dengar baik-baik Ibu, mulut tak dirapor-rapoi. Kenapa mulut tak dikunci dirapor-rapor? Karena suka ki dari tadi. Apa kata itu Bu? Saya kan cuma bilang Yang kedua suka bohong. Kalau begitu siapa yang akan menjadi saksi? Kedua tangan dan kakimu itulah yang akan memberikan kesaksian dari apa yang pernah kau lakukan semasa hidup. Maka karena tangan ini dari tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sering dia angkat kedua tangannya, lalu dia takbiratul ihram mengingat kepada Allah. Tangan inilah yang akan menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Lalu ditanya lagi selanjutnya, man nabiyuka, siapa nabimu? Maka kedua tangannya pun akan menjawab. Tangan yang kanan menjulurkan jari telunjuknya, lalu dia berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad itulah adalah nabiku. Kenapa? Kuncinya ternyata Bapak Ibu, bisa ki jawab pertanyaan Munkar Nakir itu disebabkan karena bagus ibadah salat tak. Ibu, ini kan kebetulan saya lihat tadi Ibu, waktu saya sholat Isya di sana, saya itu selalu berharap begini Pak, dimanapun saya itu ceramah, saya berusaha cari masjid terdekat dari acara. Yang penting tidak ada di acaraku maghrib, antara maghrib dengan Isya, karena kadang biasa ada kajian antara maghrib dengan Isya. Begitu tadi saya sholat Isya Bapak Ibu, lebih banyak anak-anak yang sholat perempuan dibandingkan ibuts-ibuts. Ya. Satu kayaknya mungkin tadi saya lihat Ibu kodong. Juara bertahan itu Ibu. Andai kata pembagian sembako banyak nana dapat tadi itu Ibu kan. Cuma sayang karena bukan pembagian sembako. Andai kata juga diumumkan tadi di masjid di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut salat Isya berjamaah, insya Allah dapat 5 kilogram beras, 5 kilogram gula, mentega 1 kilo, dan untuk yang namanya untuk membantu goreng minyak ditambah juga dengan 2 liter. Insya Allah belum masuk waktu Isya, insya Allah sudah full masjid. Betul atau tidak? Dengan semi pelakunan mengaku pantasan kalau anu baik malasnya ke depan, tapi kalau pembagian dia di depan semua. Tapi insya Allah Bu, saya yakin ibu-ibu di sini tidak begitu tuh sifatnya Bu. Yang di sana aja Bu.
Di sini insya Allah 12 dengan 11 beda sedikit, Ci. Nah, Bapak Ibu jamaah insya Allah dimuliakan Allah. Nah, saya kembali lanjut Bapak Ibu. Ketika pada saat orang tersebut bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir dengan betul lagi fasih, malaikat pun berkata, "Hei fulan, fulana, sekarang kau tidur kembali seperti tidurnya pengantin baru sampai datangnya hari kiamat." Ada yang pengantin baru di sini? Iya, pengantin lama rasa baru. Iya, tahu ah. Itu Ibu jangkit bilang nanti pengantin baru orang mesra. Sebaliknya Bu, semakin tua orang harus semakin mesra. Saya itu biasa Bapak Ibu bilang mantongak dalam hatiku, banyaknya kurasa orang tua dulu nak kasih pelajaran sama yang muda. Perhatikan itu, orang tua dulu Bu, kalau nenekku dengan kakekku baku jalan, selalu itu baku pegang tangan, tahu kalau jalan-jalan subuh itu. Kenapa? Karena itu dari tadi saya biasa bilang toh, kakek, nenek, kenapa ke itu kalau jalan-jalan subuh selalu ke bergandengan tangan? Apa Nabi bilang, ini Tommy saya ku ingat waktu ku muda. Itu tahu ah. Tapi berbanding terbalik waktu ku pergi di pasar Pandampu. Ada matching-matching di situ. Kakek-kakek, nenek-nenek baku gandeng. Ih, tahuan sama nenekku. Persis bake. Jadi ku tanya ke kakek, saya kalau lihat kakek dengan nenek mengingatkan sama nenek dan kakek saya mesra sekali. Kita juga mesra pasti Pak kakek tuh. Apa Nabi bilang sama saya? Nabi bilang apa? Nah mesra. Bilang itu buktinya dipegang istri. Tak bilang kalau tidak ku pegang Ustaz sembaran nak beli. Tidak apa-apa sih tahu di saat tua memang tapi bagus tahu karena nada kehatianunya istrinya Ibu. Jadi sebentar ini Bu Ibu, saya insya Allah perhatikan sebentar, pasti jalan ke belakang karena ada suaminya di belakang. Iya, pegang itu Bu. Iya, kan enak itu begitu Bu. Nah, saya lanjut kembali deh Bu. Jadi ketika pada saat selesai ditanya bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, tenang dia. Tapi demi Allah Pak Ibu, ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, maka sejak detik itu sampai datangnya hari kiamat dia akan mendapatkan siksaan yang kita sebut dengan azab kubur. Lalu kalau begitu Bapak Ibu, apa yang menjadi sebab sehingga ada orang yang mendapat azab kubur? Nah, sekarang kita ambil kisah. Satu hari Bapak Ibu, Nabi pernah melakukan sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu ikut beberapa orang sahabat. Tiba-tiba Bapak Ibu, ketika dalam perjalanan tersebut, rombongan Nabi kita lewati ada kuburan tua. Kalau di sekitar sini mana Bu ada kuburan tua di sini? Ada Bu sekitar sini. Ya, taruhlah misalkan Pak Di, anggaplah ini. Di sini dia lewat Ibu. Dia lewat di sini, ini kuburan. Begitu pas lewat Nabi kita Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nabi yang duduk di atas unta tiba-tiba terjatuh gara-gara ini unta dari tadi nak kasih anu kepalanya. Sama seperti kalau mungkin kuda Bu, meringi ke begini akhirnya jatuh Nabi kita. Lalu semua sahabat yang ikut dalam perjalanan itu spontan kaget Ibu. Kenapa dia tahu sekali bahwa unta milik Nabi ini taat? Salah seorang sahabat yang ikut dalam perjalanan tersebut adalah Mu'az bin Jabal. Mu'az inilah langsung mendekati Nabi. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah Anda tidak apa-apa, baik-baik Jaki?" Kata Nabi, "Alhamdulillah Mu'az, saya sudah baik-baik." Lalu dia bersihkan jubahnya. Lalu bertanyalah Mu'az, "Ya Rasulullah, tapi kenapa ini unta tiba-tiba nak kasih jatuh Ki? Padahal saya tahu ini unta begitu taat sama kita. Kenapa tiba-tiba nak kasih jatuh Ki?" Nah, coba dengarkan apa jawaban Nabi Bu. Mulut dari tadi terdiam, tapi telunjuk menunjuk kuburan tua. Kan ditanya, "Kenapa ya Rasulullah? Ini unta nak kasih jatuh Ki?" Apa jawaban Nabi? Itu dia tunjuk kuburan tua tadi. Tapi Mu'az kan seolah-olah tidak paham. Seolah-olah Mu'az mau berkata, kok lain pertanyaanku, lain juga jawabannya Nabi kita. Makanya apa kata Mu'az tadi Pak? "Ya Rasulullah, mohon maaf, saya tidak mengerti dengan sahabat yang lain apa maknanya Anda menunjuk kuburan tua tadi." Lalu Nabi pun berkata, "Kalau begitu Mu'az, sampaikan sama seluruh sahabat kita berhenti sejenak di sini. Tidak jauh dari kuburan tua tersebut Bapak Ibu ada pohon kurma.
Nah, tadi Bapak Ibu yang pernah menunaikan umroh ataupun menunaikan haji, yang pernah masuk ke kebun kurma, kalau pernah lihat itu Bapak Ibu pohon kurma, serupa tapi tak sama, mirip seperti pohon kelapa daunnya. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji, pernah masuk di situ, perhatikan maki itu mirip, serupa tapi tak sama, mirip seperti pohon kelapa. Itu dia punya pohon. Akhirnya setelah itu duduklah mereka. Ini Mu'az semakin penasaran Bapak Ibu. Bertanyalah lagi, ya Rasulullah, mohon kita jelaskan apa maknanya dari tadi. Kan kami bertanya, saya bertanya, kenapa unta dia jatuhkan tapi telunjuk tak menunjuk kuburan tua tadi? Apa dari tadi? Jawaban Nabi kita, Mu'az, ketahuilah, sesungguhnya saya menunjuk kuburan tua tadi karena saya mau memberitahukan unta yang saya naiki, dia kasih jatuh saya karena tidak tahan mendengarkan suara orang yang lagi disiksa di dalam kubur tersebut. Apa reaksi sahabat Ibu? Berdiri semua bulu-bulunya. Kenapa? Kuburan tersebut sudah puluhan tahun Ibu. Sudah lama dari tadi sudah dikuburkan, tapi toh kata Nabi, itu orang lagi disiksa. Karena tidak tahan mendengar suara siksaannya, makanya unta ini dia kasih jatuh saya. Jadi bayangkan Ibu, ternyata ketika ada orang yang diazab dalam kubur Ibu, jin dan manusia tidak bisa dengar Ibu. Cuma dua makhluk yang bisa dengar. Apa itu? Hewan dan tumbuhan. Makanya ada beberapa referensi yang pernah saya baca Bapak Ibu, kalau ada hewan Ibu, terutama anjing, pada saat tengah malam lain-lain caranya menggonggong, berarti dia mendengarkan suara orang yang lagi azab dalam kubur. Kalau tidak ada, tiba-tiba Bapak Ibu dibilang angin puting beliung, tiba-tiba di dekat dari kuburan itu ada pohon, tiba-tiba goyang sekencang-kencangnya, berarti dia mendengarkan suara orang yang lagi disiksa di kubur itu. Pertanyaan muncul, ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada kami, apa yang dilakukan ini orang sampai sudah lama dia meninggal, tapi masih mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Kita dengarkan, simak baik-baik penjelasannya Nabi. Ketahuilah Mu'az, ada beberapa penyebab ketika orang tersebut hidup, dia lakukan perbuatan-perbuatan ini. Yang pertama, dia musyrik dan mensyirikatkan Allah. Tahu Ibu dibilang musyrik toh? Syirik Ibu, menduakan Allah. Dia sembah Allah, nah sembah juga yang lain. Ya, istilah bahasa sederhananya, nah kasih duakan ya Allah Bu. Coba sekarang saya balik begini saja, Ibu mau kita tidak diduakan sama suami tak? Kita saja tidak mau, apalagi Allah. Itu coba sederhana saja Ibu. Manusia saja tidak ada yang mau diduakan, apalagi Allah. Padahal sudah jelas Bapak Ibu, setiap hari 5 kali sehari semalam Bapak Ibu di dalam sholat kita baca itu surah Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu harga mati. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi sampai hari ini Bu masih ada. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, oke. Tambah lagi dengan salat sunnah, oke. Rajin baca Al-Quran, oke. Malam Jumat pergi bawa kue di kuburan. Iya. Kalau tidak percaya Ibu, minta maaf Ibu. Ada Ibu yang kenal itu Bu, pekuburan Syekh Yusuf? Kok Bang? Coba malam Jumat Bu, jalan-jalanlah ke sana. Kadang biasa kalau lewat di situ Bapak Ibu, saya bilang apa yang kasih rame? Aku bilang saya ada pesta di situ. Ternyata tidak. Rata-rata orang yang masih memegang kepercayaan itu membawa makanan, dia bawa ke situ. Bahkan kalau pagi di Jumat pagi Bu, kalau bukan ayam biasa kambing. Saya bilang dalam hatiku, deh mubasirna ayang aku dong. Dilepas saja, tapi tidak ada yang ambil Ibu. Karena ayam tersebut memang niatkan persembahkan untuk itu. Tuh, tidak masuk akal tuh. Bahkan saya dulu Bapak Ibu, ini saya cerita dulu waktu saya KKN, Masya Allah. Ada dulu namanya Bu,
dibilang pohon saukan. Kalau kita mungkin di sini di Makassar dibilang pohon beringin. Pohon besar Ibu. Pertama saya masuk itu di kampung Bapak Ibu, saya akui dari tadi dibilang berjamaahnya. Kenapa Ibu? Setiap waktu tahu wassalat mulai subuh sampai isya, rata-rata bapak-bapak ibu-ibu kasih pulk itu saf. Begitu malam Jumat saya lagi bilang, jadi hebatnya di sini toh kebersamaannya. Baca surah Al-Kahfi sesudah salat maghrib. Begitu selesai salat isya, semua ibu-ibu pada keluar, tidak sampai berdoa. Saya bilang, kemana semua ini? Ternyata kuliah mi semua, tahu bawa ki makanan. Dalam hatiku saya bilang begini, nah tahu manton, tahu ibu-ibu bilang setengah mati ki baca surah Al-Kahfi, dodong ki, capek ki, nah bawakan ki makanan. Tuh, jadi saya bilang teman ini, apa hari ku dapat sebentar, apa hari ku dapat? Tidak masuk di masjid kah? Tidak masuk di masjid kah, Bu? Di samping masjid kah? Ternyata Ibu itu tempat di depannya itu masjid dibilang pohon saukan. Di situ mereka membawa makanan. Baru napagari. Baru hebatnya Bapak Ibu, begitu selesai salat isya Bapak Ibu, kita semua yang laki-laki pun juga keluar. Datanglah ke toko agama. Toko yang istilahnya mungkin kalau bahasa saya orang dituakan, kalau di sana namanya tekta, Pak. Tahu tekta, Bu? Tenat tantu. Jadi wajar gitu kalau ada bapak namanya tekta tidak tentu penghasilan. Nah kami namanya tenat tantu tekta. Ya sudah, dia yang pimpin. Bapak Ibu, malam hari ini mari kita sama-sama bersyukur karena pemilik kampung ini masih nak kasih kesehatan. Dalam hatiku, siapakah pemiliknya di kampung kalau bukan Allah Ta'ala? Nah, sudah membaca itu doa, Pak. Sudah membaca doa. Setelah itu Bapak Ibu, itu makanan disimpan begitu saja. Saya bilang, biasa itu orang kalau di rumah, Bu, ada kan itu biasa kalau menyambut Ramadan. Biasa mau baca-baca, tapi kita tuh makan tonjak kita. Ini tidak. Nah, simpan saja. Itu mubasir. Daripada mubasir, saya bilang nggak mubasor. Itu misalnya Kak dengan temanku 4 orang itu hari. Saya bilang, kukira saya kita dimakannya. Ternyata disimpan, Ji. Jadi apa Nabi bilang temanku, mal, bagaimana kalau nanti malam Jumat berikutnya kita pasti pakai? Maksud lo? Itu tengah malam jam 2 Bu sudah salat tahajud, dek dikit-dikit pakai sarung. Pakai sarung Bu, coko-coko mau diambil gitu. Yang paling kusuka itu Bu, kalau ada ayam kampung 1 ekor Bu, tidak dibelah-belah, hanya diputar gini-gini dibakar. Pakai cinta-cindana Bu. Nah saya itu paling kusuka, saya bilang enak yang kampungnya dibakar ini. Mau kuku dong. Tapi apa Nabi bilang itu anuku Pak? Ketua aku di situ. Nabi bilang begini, kita kan 4 orang jadi laki-laki. Jangan mau ajak perempuan yang 4 orang. Kita mau. Nah berangkat malam-malam ini sudah mau salat tahajud. Begini nih temanku, aman. Nah berangkat. Begitu pas sampai di situ, apa Nabi bilang? Saya ketua, saya depan. Pengawal belakang. Nak ini kuno Nabi bilang pengawal ini. Di belakang. Begitu masuk Bapak Ibu, itu ayam, nah makan. Jadi saya bilang, ketua ingat dong, belakangan bos. Begitu tadi kasihan kita ini begini mama ke. Oper dulu, apa nak oporkan ki? Onde-onde. Tahu onde-onde Bu? Tahu onde-onde Bu? Kalau lembes sekali main lengke di gigi ya Bu apalagi kalau banyak sekali dari tadi itu kelapana. Jadi langsung bilang, Pak Ketua kasih juga sedikit Pe. Apa dia bilang, maju maki. Begitu saya maju Bu, leher namanya nasi simpangkan Ki. Tapi sial memang Bu, kalau orang rakus dengar Ki Bu kalau orang rakus Ibu 2 di kemungkinan. Kalau bukan detik itu kau dapat, di kemudian hari kau dapat. Lihat contoh, disuruh urus bansos na korupsi. Ya toh? Akhirnya nagapam itu. Disuruh urus laut jadi bajak laut Ki. Disuruh urus daratan jadi lintah darah Ki. Sama itu. Saya bilang mantan sama temanku bilang apa hari nolia ini kepalanya dikurung pakai singkat sama lehernya. Akhirnya saya bilang sudah mau siapa tahu bangun ini masyarakat ayo pulang. Jadi saya kodong itu kuambil itu pisang apa? Pisang kan ku bilang enak ini kalau digoreng pagi-pagi betul. Ku bawa Ki. Sekali Nabi bilang tunggu dulu. Kenapa kok? Nggak bagi perasaanku. Sakit perut nak.
Bukan apanya, Bu. Ternyata di dalamnya itu ayam banyak sekali lombok. Nah. Podiski. Jadi saya bilang, sini mau gapakan dari tadi, nah dapat ki masyarakat di sini, nah masak ki. Nah bilang tunggu dulu mau sekali, bilang, jangkau di situ masjid ini. Ayo kita ke sana. Dari masjid Ibu di sungai itu 500 meter, setengah kilo. Tapi apa, nah bilang temanku, dede jangkau deh, kenapa? Malah ki kagelap, ki tidak ada lampu. Bilang ku temani Pak, nah bilang jangkau dulu mau sekali mah. Ternyata Bu tidak bisa dari tadi natahan, dibawa nih pohon ah. Tapi jangan bayangkan Ibu nah. Jangan bayangkan itu. Singkat ceritanya Bu, nah tinggalkan. Saya tidak usah bagaimana ekspresinya itu teman dari tadi ya. Sampai keesokan harinya Bapak Ibu, saya cuma bilang apa hari nanti nah bilang ini ke orang warga ya kalau nggak tahu ki bilang kita ambil ki di sini. Tapi tidak ada reaksi. Begitu pada saat hari Kamis sore ini Pak. Wih berteriak itu yang tadi tetaya. Warga keluar! Kita keluar, aku bilang ada kebakaran. Kenapa teta? Sini semua kumpul. Kumpul nih, apa dia bilang? Alhamdulillah. Malam Jumat yang lalu, pemilik kampung kita habis namakan. Dan alhamdulillah dia meninggalkan barakah. Itu kan kalau 1 minggu Pak tidak kuning nih. La ilaha illallah. Bodohnya warga itu Pak di sana. Dari saya bilang, kenapa semua ibu-ibu nak kasih masuk di botol Ibu? Barakah. Saya bilang mana ke sama temanku bilang ini pembuatan ini. Balangga duduk kok. Sudah nih, bayangkan Ibu kita tidak mau jujur Ibu. Padahal najarkan ki dulu itu Bu, bilang jangan kau sekali-kali bohong. Tapi masa kita mau kasih tahu ki, jangan ki percaya bilang barakah. Nah itu temanku, pasti nausir ki Bu. Tapi cukuplah ini rahasia kita Bu toh, rahasia kita. Sudah, kapan Peter ungkap itu Ibu? Kira-kira 2 minggu setelah kejadian. Sakit anaknya Tekta. Apa nak suruhkan anaknya? Pergi kau panggil itu anak Iyayen. Banyak baca-baca anak. Temanku dipanggil. Pergi kau tebelah dulu tahu anak. Bantu baca. Nah bilang, jangan kau saya jurusan bahasa Inggris. Masa aku padokan, oh my God. Please forgive me. Kalekanna. Kan jurusan bahasa Inggris Pak. Tidak boleh anggap enteng itu Bapak Ibu. Tidak semua kasih orang sekolah di situ dari tadi langsung agama dia ambil. Di IAIN itu kan ada di jurusan matematika Ibu, ada bahasa Inggris, ada biologi. Yang satu aku tunjuk orang matematika. Apa dia bilang? Jangan maki saya. Masa saya mau dari tadi berdoa 1, 2, 3. Tidak mungkin. Jadi karena saya Ibu, kebetulan itu hari Ibu, tafsir hadis saya ambil, ya. Langsung dia bilang, kita mau Ustaz kita toseng di sini sebagai pergi mak. Nah apa kau dong bekal tak kita Bu dari kampus Bu? Bismillah. Tambah kau sedikit. Doa-doa keseharian itu mau kau baca. Ternyata kan alhamdulillah dapat orang sakit. Kan ajarkan ki doa orang sakit. Begitu ke sebelah Kak Bapak Ibu. Ku pegang kodong itu kakinya. Wih panasnya Bu. Sampai-sampai Bapak Ibu ini panas sekali. Panas sekali. Nah itu nih ambilkan air Bu. Baru saya bacakan itu doa Bu. Allahumma rabbin nas ashibil ba'sa isfi la shifa illa sifauka sifa'an la yughadiru saqaman tabarakallah la ba'san tahura insyaallah. Khusus siapa? Kan namanya dari tadi Bu Aco Ji. Khusus Aco. Al-Fatihah. Ambilkan. Baru kusapu mulai dari kepala sampai di bawah. 1 kali ku basuh Ibu, lari naik matana. Marana iteta. Ngapa anakku? Lari naik matana. Dalam hatiku mati meja. Salah baca kan memang orang sudah panas. Memang Ibu baru kita dapat ki. La ilaha illallah Bu.
Jadi ada satu Bu, itu juga Bu deh. Ini pesan buat kita generasi muda. Kalau ada biasa lakukan orang tua, kalau misalkan mau Ki jadikan itu ilmu, bertanya Ki, banyak bertanya Ki. Saya itu hari kan begini Bu, ada ponakan saya itu lari naik matana. Kalau orang Makassar bilang Bu deh, naik Ki. Apakah bahasa Indonesianya itu Bu? Step di? Ya, step. Itu hari dia usianya Bu baru 2 minggu. Lari naik matanya. Mamaku saya lihat dia ambil kopi, tapi kopi asli Bu nah, jangkik kopi susu, kopi yang asli yang hitam, dia ambil itu, baru dia kasih masuk di sini di mulutnya, baru dia apa namanya itu, dia bilang itu, dikasih koaki, nah cakkoki, ya, karena saya tidak tahu bahasa Indonesianya Bu, cakko itu tunjuk tahu, nah cakko, baru begitu pas keluar lendirnya, baru dia balik itu dari tadi ponakanku, begitu pas keluar menangis, langsung dia kasih begini, alhamdulillah. Tapi ini kan bukan anak bayi Bu, bukan anak bayi. Tapi kau ambil tonji Bu, ku ambil dari tadi itu kopi, bilang tabe ambilkan kopi tak, ambilkan kopi, ku kasih masuk begini Bapak Ibu. Pas ku capok dari tadi Bapak Ibu, langsung dah muntah. Begitu muntah, alhamdulillah kembali normal matana. Apa Nabi bilang dari tadi itu ani, Nabi bilang, untun nana. Dari tadi sudah nuambekang air, no kasih kopi, normal kembali kak detena, sangga ko. Jadi selesai mak Bapak Bu, bilang biar siapa, kalau bukan Allah yang menghendaki sembuh anak tidak akan bisa Pak. Jadi sudah nih, saya bilang mau kapan, bilang tunggu dulu nak diparekan korodong anu teh, dia bikin ngamat teh. Jadi natanya kan anak bagaimana perasaan, bilang masih panas kak, nah bilang tunggu apa yang ku bikinkan kok air barak kak. Nah panggil mistrina, oh mana itu dari tadi yang kau kasih masuk itu di anu ya. Ini nambek Ibu, nah aku tahu sekali yang nak kasih masuk tadi di belasnya. Begitu dari tadi ambil air Bu, baru nak ambil kuliah itu, baru mau nak aduk Bapak Ibu, mau nak kasih minum anak-anak, ku ambil Ki, baru ku buang, marah nah. Nah bilang dari tadi sudah kasih naik mata anakku, mau kasih dengan dari tadi buangnya air baraka kah? Saya bilang di sini kita lihat ya. Begitu dia lihat dari tadi itu ulat Ibu, langsung nabuan dari tadi itu baraka, bilang baraka kurang ajar ini. Saya bilang bukan baraka kurang ajar, kita dari tadi tidak ada ilmu tah. Akhirnya sejak itu Bapak Ibu, saya langsung bilang, ini karena kita masih menyembah sesuatu di luar daripada Allah. Tinggalkan kita tahu. Supaya apa? Kita dapat keberkahan dari Allah. Ini mungkin ada hikmahnya. Jadi sudah itu Bapak Ibu, keesokan harinya, natanya semua warga, keluar semua. Begitu keluar, masih ada barakan di rumah, nah bilang, masih ada teta, kasih keluar ke semua. Begitu yang kasih keluar langsung bilang, kasih turun di sini, nagalika Bu anu. Selesai. Setiap malam Jumat tidak ada lagi ke sana. Bahkan saya berniat, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, hari Ahad kita sama-sama kerjasama, kita potong ini. Sejak kejadian itu Bapak Bu, alhamdulillah setiap malam Jumat tidak ada lagi. Karena ini bahaya Bu, ini namanya syirik. Tapi ada juga itu syirik kecil Ibu sekarang. Mungkin tidak ada yang pohon begitu kita di sini Makassar. Tapi minta maaf Ibu, jangan salah Bu. Karena tidak mesti harus pakai menyembah, baru dari tadi disebut kita bilang syirik. Ada namanya syirik kecil melalui ucapan. Contoh Bu nah, sakit kepala tak. Begitu sakit kepala tak, setengah mati menapiji suami tak belum sembuh. Akhirnya apa, dipanggilkan anak tak, nak sini kau dulu. Itu bapakmu juga di tangan, nah apa itu cara nama piji. Berapa kali menapiji nah tidak hilang-hilang saya kepala. Dia belikan anak bodrex. Begitu dibelikan bodrex sudah nak minum, alhamdulillah Allah sembuhkan. Apa nak bilang? Weh nak, kak dia tidak membelikan anak bodrex, tidak sembuh sakit kepalaku. Syirik itu. Syirik kenapa? Karena seolah-olah dia menganggap bodrex yang kasih sembuh. Padahal siapa yang maha menyembuhkan? Allah. Tapi ada namanya sebab, asbab. Apa sebabnya? Karena dia meminum obat. Saya pernah dapat juga Bu, ada kejadian seperti ini Pak. Ini yang perlu dianukan sekali Pak, disayangkan kalau ada ucapan seperti itu. Dia bilang begini, Ustadz, itu saya punya mama ada di belakang tuh. Seharusnya Ustadz, kalau berpikir mamaku yang ku bilang ini meninggal. Terus maksudnya, kenapa justru tanteku? Itu mamaku berapa kali itu kodong. Masuk keluar masuk rumah sakit. Tapi alhamdulillah begitu tiba posonya, ku bawa ke di dokter langgananku, alhamdulillah sembuh. Jadi maksud tak,
andai kata tanteku juga nah botongi di situ dokter langgananku belum pi mati. Bahaya bos, dokter lagi na mati. Jadi hati-hati, jangan sampai dengan ucapan ibu itu bisa kita syirik. Maka yang pertama, kalau kita tidak mau dapat azab kubur Bapak Ibu, hindari itu syirik. Nah Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama Ibu, hindari kalau mau juga dihindarkan dari azab kubur. Yang kedua, apa yang dilakukan lagi ya Rasulullah oleh ini si Fulan dengan Fulana ini semasa hidupnya, sehingga sudah lama meninggal masih tetap disiksa dalam kuburnya. Apa kata Nabi kita? La yahfazul lisan, tidak pandai menjaga lidahnya. Yang manakah dibilang lidah Ibu? Ini dua pemaknaannya. Satu pemaknaan teks. Tabe yang anak gadis, dengar baik-baik ini, baik-baik nah. Kita masuk kategori ini kalau kau tidak bisa jaga lidahmu. Ini pemaknaan teks, maksudnya memang fungsinya lidah. Saya tidak tahu dari mana itu belajar. Saya lihat anak perempuan kalau foto selalu nak kasih keluar lidahnya. Coba perhatikan Ibu, kalau dia foto. Ibu, saya tanya dulu, binatang apa sering keluar lidahnya? Pak Imam apa? Anjing. Anjing Pak Imam. Kalau kita Bu apa? Apa Bu? Tidak ada kejawaban lain. Ya, ular tawa, ular. Yang di belakang Pak, binatang apa yang suka keluar lidahnya? Apa Pak? Biawak, ya tawa. Padahal bahasa Inggrisnya. Jadi kalau Pak Imam ada anaknya perempuan suka mapoto keluar lidahnya berarti anjing bedeng. Kalau ibu di sini anaknya mapoto keluar dari tadi lidahnya berarti ular. Tapi kalau yang di belakang ada anaknya perempuan, istrinya perempuan keluar ke lidahnya pada saat foto berarti padale. Tidak sakar kau rasa itu dek. Kalau kau berfoto kau kasih keluar lidahmu. Apalagi biasa itu Bu, keluar lidahnya, keluar pun tangannya dua. Apa maksudnya ini bos? Kau mau bilang jadikan saya yang kedua. Bodoh. Manteng ini perempuan ini terutama ini yang anak-anak gadis ini nih. Yang pegang HP nah mudah-mudahan mati. HP nah belum selesai. Ya simpan dulu itu deh. Simpan misalnya nah. Ya saya doakan kau kalau tidak main HP kau insya Allah kau jadi anak yang soleha. Nah, tabe Bapak Ibu saya ulangi Pak. Tolong ini, jaga ini lidah. Tadi satu pemaknaan teks, yang mana kontekstual dari fungsinya. Lidah ini ada penyakit yang sering timbulkan. Apa itu Bu? Bohong, dusta, bahasa Inggrisnya bale-bale. Nah, itu yang suka bohong-bohong, hati-hati bos. Kalau saya nanti jadi maka aku akan iya toh? Iya. Saya bahkan dapat ke video Pak. Ini dapat aja video nah. Apa dia bilang? Bip kalau anak kita waktu kecil dia suka bohong, maka nanti kalau besar dia akan jadi presiden. Nanti Pina lanjut Ki. Tapi kalau anak kita Bib suka diam terus, maka nanti kalau besar dia akan jadi wakil presiden. Kira-kira apa maksudnya? Jangan gagal paham. Like, share, and subscribe. Apa kok? Itu hati-hati Bu Kita kadang biasa Bu mengajarkan sama generasi kita. Bahkan saya orang tuaku Bu, apa dia bilang? Biar kita miskin nak, tapi jangan kau bilang mau berbohong. Kau tidak jujur, besar kau nak, tidak ada yang mau pekerjakan kau kalau kau tidak jujur. Mana ada orang tadi mau pekerjakan kamu kalau kau tidak jujur? Tapi terkadang Bapak Ibu minta maaf, kadang kita sebagai orang tua kita sudah ajarkan sama generasi kita, tapi kita tuh biasa sendirian langgar Ki. Mau lihat contoh? Mau lihat contoh Bu? Kalau pergi biasa di pasar, mau ikut anak tak,
Mama ikut kak. Cuma kau ikut. Ih, kenapa? Kamu ke pergi di pasar, mau nggak ikut belanja? Mama tidak mau pergi di pasar. Mau ke kemana pak? Mau ke pergi rumah sakit. Ikut mau langsung ke dokter kak. Ini ibu-ibu yang ketawa kayaknya itu alasannya. Sangga maki ibu. Kalau anak-anak sekarang dibilangi begitu bu, memang na dengar ki bu, tapi cerdas ki. Apa na bilang? Pergi maki pada mama daripada saya disuntik, na suntik na dokter ke diri panjang na jaruna, ndak jadi ka ikut. Kita juga pergi mi, tapi na lihat ki mama anak tak di belakang gorden, belok kanan pasar, belok kiri puskesmas. Kita lihat, begitu pas ujung belok kanan, kemana ibu? Apa na bilang anak tak? Ku baca maki mama. Tunggu pembalasanku. Memang tidak ibu, itu hari. Akhirnya apa? 2 pekan kemudian, hari Senin dikasih bangun. Bangun moko, pergi ke sekolah, terlambat ke upacara. Mama, kenapa dikasih bangun? Sudah masalah subuh. Pergi sekolah. Mama, kampungan tidak sekolah ki mama. Rapa ki guruku. Kita juga tidak cek and recheck di sekolah. Percaya tonjek anak tak, karena apa? Sudah yakin kita sudah tanamkan kejujuran. Akhirnya apa dia bilang? Karena 2 minggu yang lalu nak, kamu kan tidak pergi ke pasar. Sekarang ikutlah mama ke pasar. Sebagai balasan itu hari. Digonceng mi anak tak. Begitu pas digonceng perempatan lampu merah, berpapasan dengan gurunya anak tak. Mama, guruku sembunyi ki mama, sembunyi ki. Nah bilang mama, kenapa saya disuruh sembunyi? Ada guruku bilang, kau yang harus sembunyi. Kau tidak pergi sekolah. Nah bilang, kita mama yang harus sembunyi. Bilang, kenapa? Soalnya ku telepon ya nuku, guruku bilang tidak masuk, kak mati mamaku. Ngapa kau bu? Pak bangkai. Begitu datang kodong ibu guru pergian Nabi, kenapa tidak ada bendera? Masuk ke dalam Nabi. Astagfirullah, ibu masih bisa hidup. Itu karena apa? Ada dampak ibu. Dampak. Jadi tabe bapak ibu saudaraku, jangan anggap sepele ini. Karena kadang biasa kita sendiri itu yang ajarkan, kita juga biasa yang langgar. Maka tabe jangan ada seperti itu. Jadi pertama, dari lidah ini penyakit yang ditimbulkan adalah dusta. Yang kedua, apa penyakit yang ditimbulkan sama lidah bapak ibu? Suka membicarakan aib sama orang lain. Gibah. Bahasa sederhananya GOGOSIC tambah bacanya tuh, tidak ada itu laki-laki jauh ibu. Karena laki-laki tidak pernah. Tidak ada ibu tinggi. Astagfirullah. Tapi sekali lagi bu, itu kita kan dari tadi tahu dibaca tadi kalian suruh jatuh. Dalam kenyataan tuh tidak ada bu begitu. Apalagi kan tertutup pakai masker. Jadi pasti tidak bisa ke gosip ibu. Tapi apa ku bilang sih? Ku bilang saya kapok-kapok ibu-ibu tidak gosip gara-gara tertutup nih mulut dengan masker. Pakai isyarat sih. Tidak gosip tapi sedek ini sengkanyina. Apa maksudnya itu kak? Ibu, apa maksudnya? Saya biasa bilang tidak kembali lalu kak Nyina. Ada kan begitu di sini? Bagus, tidak ada juga. Itu nabi bilang ustaz di samping, nabi bilang kanda-kanda lah ustaz ada. Astagfirullah. Bapak ibu jadi yang kedua tabe, jaga ini lidah bu karena memang ini lidah tabe kecil sekali bu, kecil sekali tapi luar biasa dampak yang disebabkan. Bahkan sampai ada kan ungkapan ibu, lebih bagus terkena kita dengan silet daripada terkena tajamnya lidah kita. Itu memang kalau bicara ke ibu, kalau keluar nih bukan kita punya. Makanya hati-hati kalau bicara. Hati-hati lalu ke. Nah bapak ibu jamaah tazkiratul maut yang insya Allah seluruhnya dimuliakan Allah. Sudah berapa ibu tadi? 2. Yang pertama tadi apa bu? Yang kedua? Lisan. Oke. Yang ketiga. Ibu tapi ibu jangan marah ini ibu Ada benda asing masuk ke dalam tubuhnya, bukan dia punya.
ada benda asing masuk ke dalam tubuhnya, bukan dia punya. Contoh, jangan marah Bu, jangan marah. Gigi palsu, kan bukan kita punya. Jadi Ustaz tidak boleh? Boleh, tapi harus ada keluarga yang tahu. Kenapa? Kapan misalkan kita meninggal, maka keluarga kalau tidak tahu, pasti dia akan buka. Kapan dia tidak buka, dibawa masuk ke dalam kubur, itu yang akan siksa kita. Makanya ibu tabe, saya punya kakek 3 hari sebelum meninggal, dia buka itu kodong gigi palsunya. Baru juga saya tahu bahwa ternyata gigi palsu pernah pakai kakekku. Padahal setengah mati kayak itu berpikir, itu bilang, siapa itu bersiul di kamar mandi? Sementara si Kak Gigi. Coba pikir bedeng Bu, siapa itu bersiul di kamar mandi sambil gosok gigi? Coba ibu gosok gigi baru bersiul, bisa nggak? Nggak bisa. Dia bisa. Kenapa? Nah buka gigi, nah gosok. Iya tuh. Saya bateku coba gosok gigi bersiul, dia tumpah-tumpah busa-busana. Tuh. Ternyata gigi palsu. Itu juga baru ku tahu ibu, waktunya aku udah makan siang. Biasanya Bu 30 menit capu nih. Ini 1 jam belum capu. Saya bilang, kakek, kenapa nih belum habis itu? Ternyata aku lihat itu dari giginya, dipasangi lagi. Begitu sudah dipasang, bilang, bagaimana bisa kodon dari cepat habis? Nah, aku buka gini, bilang, kenapa nak dibuka? Nah, bilang, saya tidak mau nak tersisa kak gara-gara ini ada. Mati ya tidak ditahu ki. Ternyata pesan seperti itu ibu yang saya tahu sebelum beliau meninggal, kasihan. Itu. Siapa tahu ini almarhum ada juga pesan begitu. Mungkin dia sampaikan sama anaknya, nak, besok itu mungkin rame nih nanti rumah. Itu sebelum meninggal. Sama seperti dulu saya punya om Pak, ibu, sebelum meninggal itu dia bilang begitu. Sama istrinya, bersihkan dulu dek, nah, ini rumah. Insya Allah besok itu banyak orang yang mau datang. Jadi nak pikir, tongko dong ini istrinya apa nak bilang? Nak bilang, oh iya wajar Ji, karena besok hari Ahad pasti banyak temannya yang datang, nah undang. Padahal datangnya orang-orang tersebut datang ke situ karena pergi melayat. Itu pesan biasa Pak Ibu. Nah, jadi tapi itu satu Bu Di, yang ini, itu kan nano Bu, bukan milik tak. Apalagi, nah, ini yang anak muda ini. Saya juga biasa heran. Kukira saya rumah jadi dikasih pagar. Ini gigi nak kasih tong pagar. Tentadang. Ada temanku pernah napasang Bu, baru 1 hari ku temani bicara. Assalamualaikum. Hai. Kenapa Ki? Talekan nasi dingin. Kami lagi teman, kenapa talekan sekali kau pasang begitu? Dah bilang, gaya. Aduh. Padahal ibu Nabilan temanku yang ahli gigi itu bedeng ibu, ini di kawat gigi digunakan untuk meluruskan gigi yang lonjokan. Nah kalau sudah rapi nih pasangi lagi italikan. Nah, apalagi kalau sudah nama santun di sini. Ada juga pernah kejadian nih Bu. Ini anuku butuh santriku 3 biji Bu. Kutanya berapa itu? Nah bilang 3 juta. Itu yang dipasang berbiji Bu, kayak intan 3 juta Bu. Nah 3. Begitu makannya dari tadi Bu jago. Tidak ada jatuh. Nah bilang, ikut lagi kapan itu? Hilangnya 1. Saya bilang, nggak mati nih 1 juta nu telang itu nak. Astagfirullah. Itu saya bilang, ada ilah ilallah. Nah cantik namun itu gigi kita. Kenapa kamu dipasangi begitu? Nih ada lagi nih Bu, nah yang ini yang ku bilang benda asing. Tapi kita mami yang anu Bu, kira-kira apa? Ada santri saya ketika pas kisah karat mamanya Ibu, 3 hari 3 malam Pak. 3 hari 3 malam. Dia datang sama saya, menangis Ibu. Dia bilang, Ustaz, itu mamaku kodon sakarat, belum kodon putus-putus. Kenapa kamu menangis di sini? Bilang, nggak minta tolong kita kodon tuntung. Bilang, jangan saya nak. Karena dulu pesannya guruku apa? Kalau ada orang sakarat, jangan kau jadi pahlawan kesiangan. Bilang, pergi kau tuntungi.
Bilang, kita kan ini membantu orang lain. Bilang, cocok. Kamu niatmu berbuat baik, tapi kalau waktu, momen yang tidak tepat, itu jelek hasilnya. Saya kasih contoh, Bu. Kira-kira kalau ibu memberikan anak uang, itu kan wajar, Ibu, toh? Tapi bagaimana, Ibu? Kalau sementara bengkak gusita, sakit sebelah kiri, ini bebe, datang tong anak tak, mama wantak dulu Ayo, Bu. Apa dikasih dulu? Atau disapur dulu? Kan anu baik gitu. Ini dibilang waktu dengan kondisi yang tidak tepat. Karena menurut guru saya, kadang biasa kalau orang sakarat, Ibu, biasa nak kasih lihat ke sesuatu yang buruk oleh Allah kepada keluarganya sebagai pelajaran. Kalau orang lain yang lihat, Ibu, nah tidak bisa nak jaga mulutnya, bisa jadi fitnah. Itu. Makanya selalu saya bilang begitu, bilang, jangan saya nak. Jadi menangis mi kodong apa, nak bilang, Ustaz kita memahami kodong ini harapanku. Bilang, suruh mi dia ngomong nak, saya takut kak. Jadi karena datang kodong dia dengan cara baik-baik, menangis mi apa, nak bilang siapa mi lagi kodong ini kuanu kalau bukan kita. Sudah mi, terpaksa saya minta tolong sama temanku, tolong jaga dulu muridku Ibu, saya kasihan mau tolong ini karena ada mamanya yang sakarat. Begitu saya datang di rumahnya Ibu, masuk ke lorong, di depan rumahnya justru banyak orang. Saya langsung bilang sama anaknya, pulang maka banyak orang bilang, cucu Ustaz banyak orang, tapi apa itu nabi? Tidak ada nabi. Nama aku di dalam dari tadi sakarat. Yang paling jengkel kayak di depan pintu dua orang. Ibu-ibu lagi. 11-12 kali dengan pakai buka. Tidak mau pinggir. Besar badannya Bu. Sebesar dengan itu Jadi Nabi bilang anaknya, tante minggir ke dulu, Ustaz kok mau masuk. Nabi bilang suruh lewat. Dalam hatiku bagaimana kita mau lewat? Nah, kau di situ. Saking anuku dari tadi Bapak Ibu mau lihat kondisinya. Begini mak dong. Ibu tabe Ibu di. Nabi lewat maki. Begitu lewat karena besar badannya kusenggol pantatnya. Marah na Ibu, Nabi bilang, Ustaz gitu kau masa pantatku distenggol. Dalam hatiku bilang siapa suruh kau di situ. Masuk mak ke dalam. Begitu masuk Bapak Ibu, wajar tahu Pak. Kenapa 3 hari 3 malam? Nah seluruh dari tadi anaknya, saudaranya sudah siap di samping kiri kanan. Nah semua menyerah. Ibu andai kata lihat Ibu mungkin lari tahun jaki. Kenapa Ibu? Itu di sebelah kanan, di sini Bu Ini anggap ini Bu sebelah kanan, 2 orang saudaranya perempuan yang pegang tangannya. Yang di sebelah kiri 1 orang. Kenapa 2 di sini? Karena kapan lepas tangannya ini yang sebelah kanan Ibu, nah cakar mukanya. Ini pesan moral lagi buat perempuan, jangkau panjang kukumu. Buat apa dari tadi mau kasih panjang? Apalagi itu paling saya tidak suka kalau nak kasih panjang ini telunjuk nah. Bilang untuk apa? Nah bilang supaya mudah koci tek ngongos das. Rantas Ibu tabe itu kalau ngupil ke Ibu jangki jari telunjuk. Kelingking. Tapi jarang ku perhatikan kalau nak cari tengok na begini. Pasti begini. Sesana biasa nak cari. Begitu nak dapat, nak bikin lagi onde-onde. Kasi begini. Sudah nak bikin onde-onde apa nak bilang? Opor saya iran ke sana. Ini anak gadis gini rantas saya. Biar cantik kalau rantas aku bos Paling tidak aku suka itu kalau ada yang murid tuh menulis sih Pak. Menulis lagi. Saya bilang, kenapa nak hitam itu? Tidak hitam kita tadi. Ustaz bilang, oh kayaknya tengokku jatuh di situ. Rantas sana. Woi Pak Tabe, saya lanjut ini Bu Ini muka dari tadi Ibu berdarah kasihan Dia saya bilang kenapa begitu? Nah bilang ini Ustaz nak panggil ki. Jadi saya bilang begini, Tabe nak, siapa di bawahmu ini? Saudaraku ji. Yang di kanan saudaranya mamaku, kiri sama ji. Di depan pintu tetanggaku, suruh pinggir. Kan orang lain. Jadi datang depan pintu. Tante Tabe bisa ki dulu keluar mau katutup. Oh nubusir kak. Sama kok dengan Ustaz no. Saya dengar begitu Bapak Ibu bilang begini, Bu berdiri maki sini, keluar maki kita, nak keluar ki, kita keluar semua, biar kini ibu yang di depan pintu masuk tuntungi, tutup aja dari luar. Bilang kok begitu lari, nah bilang enggak jadi Ustaz, tutup maki. Malah kok akhirnya tutup, aman betul, tidak ada orang lain. Siapa ji Bu? Saya ji sendiri orang lain. Maka itu yang 2 orang sebelah kanan ku suruh pindah di sebelah kiri.
Tabe bunda, pindah ke di sini. Nah bilang Ustaz keras gitu tangannya, bilang itu nih aku suruh ke pindah. Saya laki-laki, kita perempuan ki. Ku pegang bu, keras betul ibu. Baru kok mau bilang la ilaha illallah, lepas nggak cakar lagi mukanya. Saya bilang wajar, tahu orang takut ini. Nah inilah bu, kita jadikan Al-Quran. Wa nunazzilul Quran ma huwa syifa'u wa rahmah. Kami turunkan Al-Quran sebagai apa? Obat. Salah satu surah yang diajarkan guru kami, kalau ada kesulitan, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, baca surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ingat dua kalimat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Niat dalam hati, ya Allah, aku mohon melalui kalimat ini berikan kemudahan melewati sakaratul mautnya sehingga dia bisa fasih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa artinya bu? Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Sampai fargaba kun fayakun lillahi ta'ala. Saya kasih begini di telinganya. Ada angin keluar bu, nah jangan kituki begini. Ini. Siapa tahu dituki langsung bilang, weh ada angin. Siapa tahu. Jadi ini. Begitu bu. Alhamdulillah ku pegangnya tadi tangannya mulai lemah. Karena lemah nih bu. Saatnya nih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kira-kira ibu kalau dapat orang yang sakarat bu, meninggal pas begini modelnya, takut ki? Saya takut tonja. Cuma tak tutup pintu mah. Mau kak lari, pasti nak bilang murid kena-kena. Ternyata malah tonja Ustaz kan. Jadi apa yang kulakukan ibu? Tabe bu, biasa kilihat ada orang yang sudah meninggal diikat kepalanya. Karena kadang sudah kaku biasa baru dia tutup. Karena baru meninggal bapak ibu, langsung saya ambil ini. Karena ini kan begini lidahnya langsung kujolok masuk baru kututup begini. Alhamdulillah rapat. Ini yang masalah matanya. Kan begini. Ku kasih begini. Kasih begini lagi. Akhirnya ku kasih begini lama-lama bu. Lama begitu bu. Alhamdulillah tutup nih. Tangan cepat dikasih begini. Karena kadang biasa juga ada diikat ibu tuh. Itu yang diikat kadang biasa sudah lama meninggal baru mau dikasih rapat. Tapi kalau baru dia meninggal ibu langsung cepat kasih bersedekap. Mulut yang terbuka langsung tutup. Mata yang membelalak begini langsung tutup. Alhamdulillah. Saya bilanglah sama anaknya, jamu kok terlalu sedih nak, tidak ada yang mamakmu ini. Menangis semua. Tapi ini yang dibawanya ini bu. Adek nah. Kakak mama, sudah model. Kakak mama, ikut tahu Ji. Datang lagi yang di sebelah kiri yang 3 orang. Satu diantaranya itu Lacapila. Kodong saudaraku, kenapa cepat sekali kau pergi? Kak Dekuan dari tadi mau kak bahas kibu apa, aku bilang kau mau pakai duluan. Untung saya dari tadi tidak naik tensiku ibu. Kalau naik tensiku bilang kau mau pakai duluan, gantikannya. Boleh nangis tapi tidak boleh meratap itu bu kalau keluar kata-kata. Ini terutama biasa itu ada anak-anak ibu, ada juga pernah muridku begitu bu, begitu meninggal mamanya, meraung juga. Mama, siapa yang antar ke sekolah mama? Ada di sampingnya. Nggak jadi bu, ada di sampingnya. Begitu keluar kak, mama siapa yang kasih makan nggak lagi? Pas kak di sampingnya, dia nyiseng. Saya bilang apa maksudnya ini? Oh berarti dia takut sama saya. Sekali keluar kak, di situ lagi. Di sini mi tahu bu, kalau anak ibu ternyata narekam semua yang kita lakukan sama dia. Apa nak bilang? Mama, kenapa nak kita duluan belum pergi? Kenapa nak bukan di bapak duluan? Apa maksudnya itu? Berarti nak benci bapak dan dia. Padahal kita dulu pak, kalau memberikan hukuman sama anak sebagai bentuk apa? Cinta dan sayang. Tapi kalau anak-anak sekarang itu, coba saya lihat di sini anak-anak bu, muka-mukanya apa? Muka-muka dari tadi tersiksa. Apa siksa bu? Pembelajaran daring. Dia belajar dari mama nadarting.
Guru na pusing. Kepala sekolah ada deh salting ya. Bagaimana tidak salah tingkah kau dong? Karena pikir ki, mungkin kau dapat ini nak. Kau dapat memang ini. Tapi apa yang kau tidak dapat? Pembentukan karakter. Kau tidak pernah bertatap muka dengan muka gurumu. Yang lebih aneh lagi, Bu. Mau ngurus dari tadi KTP. Ada surat vaksinmu? Tidak ada. Pergi kau divaksin. Pergi di rumah sakit, saya mau vaksin. Ada KTP-mu? Tidak ada. Bingunglah orang. Mau urus KTP ada sertifikat vaksin, mau urus sertifikat vaksin minta KTP. Ngapa kok? Makanya anak pusing tahu. Itu Milan jangkit jadikan syarat itu, Bu. Sekarang kayaknya kalau dibilang dipikir-pikir ke Ibu, memang dari tadi tidak nupas, tapi kalau begitu seolah kan dipaksa sama itu. Jadi sekarang Ibu, tugas tas sekarang Ibu, dampingi kodong itu anak-anak ya. Saya kalau kuliah gitu muka anak-anak, kalau perempuan milik miku dia sampung sungwati. Iya, dengan si moai. Bukan ngapanya, Pak. Saya biasa tuh, saya sendiri nih, bukan guru kayak ini kodong. Saya biasa bilang sama anakku, anak muridku, "Nak, saya tidak mau kalau kalian terbebani. Tapi paling tidak kalau dikirim tugas kerja maki saja. Benar salahnya belakangan, yang penting kerja maki." Tapi apa Nabi bilang orang tua murid? Nabi bilang, "Ustaz, justru ini yang kasih sesak. Ya. Anakku saja tak tahu gila terima, tapi saya yang tuliskan." Ini yang ketawa kayaknya korban lain. Memang Bu, kita yang tuliskan anak tak tahu. Jujur semua tahu ibu-ibu kan. Iya. Yang lebih parah itu Bu, kalau ada anak sudah perintah orang tua. Betul Pak. Bagaimana caranya perintah? Ini baru-baru Bu, nah anak SMP ini. Saya mau kalau kau punya tugas, kau punya HP, selesai kau mandi. Apa susahnya buka HP-mu? Ini di kamar mandi sedang berteriak, "Mama, lihat saya dulu HP-ku." "Kenapa nak?" "Ada nih tugas nak kasihkan guruku." "Tunggu dulu." Nah buka mi. "Oh ada mi nak, coba baca BD Mama." Tuh di kamar mandi tuh. Untuk kerjakan matematika, silahkan klik soal di bawah. Klik nih Mama. Jadi ini Mama anakku dong pergi tong ambil header. Baru nak klik HP anak. Alhamdulillah pecah layarnya. Tak bangkatan je Mama. Mati ya. Kenapa nak pecah layarnya ini? Keluar anak-anak, bagi Mama sudah mi dikelik, bilang, "Iya nak sudah mi kelik, tapi kenapa nak pecah layarnya?" Dong nih Mama, dong palana. Tuh coba lihat nih. Ini semua ini. Apa aku kasih begitu Mamamu? Klik sama now dengan dulu beda Bos. Klik yang tahu Mama itu header kayak begini. Kan kita kalau dibilang diklik di situ dikasih begini tinggi selesai. Iya tuh. Baru nak bilang Mama nak dongok bedeng. Weh kalau bodoh gitu Mama tidak mungkin nak kasih sekolah kok. Ya betul Ibu. Coba saya tanya dulu. Mama tak dengan bapakku saya dek pendidikannya SR. Kau tahu SR? Jangan bicara Bu. Kau tahu SR? Di atasnya S3. Itu tidak ada yang tahu gitu. Pertanda mereka tidak tahu bahwa kita orang tua Bu dulu setara dengan SD pendidikannya orang tuamu nak. Kalau anak sekarang ditanya, ini pernah baru-baru anak SMP. Itu nak, mamanya Pak Guru, bapaknya Pak Guru, pendidikannya kodong SRJ. Apa nak bilang? Bagi itu gua tak bapak tak dengan mama tak. Bilang kenapa? Karena di atasnya S3 atau pendidikan nak. Tapi na SD karena SD njo. Karena baru dengar SR. Apa itu SR Bu? Sekolah? Kau dengar itu? Kok mana tadi bertanya kau tanya, apa itu SR? Apa itu SR? Tahu SR? Sanak rantasakno. Kasih begitu orang tua anakku dong. Kasihan betul ini Bu. Jadi kembali lagi ke laptop Bu. Nah, supaya tidak keluar ke materi. Ibu, jadi apa tadi Bu? Ini tadi waktunya aku udah meninggal Sudah mi. Saya bilang jangan aku lagi berteriak, jangan aku lagi dari tadi meratap. Sudah mi. Jadi kutanya itu bilang begini nak. Semua mulai penyelenggaraan sampai terakhir saya punya tanggung jawab.
temanku yang ngurus ki. Hubungi temanku. Jadi Ustaz, bagaimana ini? Jangan aku pusing, saya mau balik nih. Begitu pas saya mau keluar, ibu, berteriak saudaranya itu tadi yang capilaya. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Kaget kak di situ, ibu. Begitu pas saya masuk, kulihat keluar, ibu, di atas keningnya itu, ibu, dua benda mirip jarum dua. Jarum dua. Lalu saya kuambilkan kapas. Baru kutanya anaknya, kalau diturunkan mamat tak nak, kasih turun juga di kuburnya. Sudah, saya pula-pula tidak tahu, ibu. Nah, tapi saudaranya tadi yang bertikai bilang, Ustaz, kenapa berteriak tanya? Bilang, lama Ustaz ku tanya, tapi tidak ada telinga anda. Kulihat telinga, iya ada di tahu. Mungkin maksudnya karena tidak mendengar kita bu, tidak mendengar ki. Saya bilang, memang kenapa ini saudara tak? Itu Ustaz tadi yang diambil kayak 3 biji. Bilang nggak jaga mau kodek karena mau kelihatan cantik anu pasang itu nih. Nah, apa bu tadi bu namanya? Nah itu kan itu sendiri jipade. Itu yang pasang. Ternyata bu, saya berani bahasakan. Pantasan 3 hari 3 malam tidak lepas-lepas karena ada benda asing masuk ke dalam tubuhnya, tidak keluar. Itu saja di dunia Pak sudah dapat. Gimana mi di akhirat? Sudah mi, jadi ku kasih tahu lagi. Ibunda yang 3 orang saudaranya, bunda cukup mi kita tahu kina. Nah kan kita juga tidak tahu di mana tinggal, siapa namanya tidak tonton gitu. Kan memang harus dirahasiakan nih. Jadi saya bilang nggak cukup mi, saya mau balik mi Dina. Ingat gitu nah, kasih turun nih, kalau dikasih turun mama di kuburan. Pak mi mak, begitu saya mau keluar bapak ibu, saya lagi dapat masalah. Nggak bisa keluar dari pintu mi rumah. Kenapa ini? Ternyata bapak ibu, saudarana yang satu tarik celanaku dari belakang. Jadi balik kak. Kenapa ditarik? Takut lagi saudara aku bilang, iya cocok mi kalau takut lagi saudara, jangan kita tarik celanaku. Siapa tahu tak burus kak. Lebih pakai malak-malak lagi. Karena tarik celanaku kan. Itu mi susahnya ibu, dikasih tahu ki. Nah bilang bagaimana dengan saya? Ustaz bilang sudah mi bu. Jadi sudah mi. Saya mau keluar, nah ikuti kak lagi. Ibu kenapa kini bilang, Ustaz saya bagaimana? Apa hubunganku dengan kita? Saya sudah melakukan kewajibanku, saya sudah tuntun sudah rata. Alhamdulillah lewat. Mina bilang, kak saya juga Ustaz pasantung. Oh, pantasan bu. Ini Mina bilang si runtun nabaku dapat. Jadi ku panggil ki. Ibu tojeng gitu, nah bilang iya Ustaz kandala. Kak bilang jangan pakai kandala. Yang penting jujur ki betul. Nah bilang iya. Coba kasih tahu kak bu, susu apa dipasang? Susu KB Ustaz. Ada kayak itu bu susu KB? Untuk apa itu? Saya baru tahu ibu, waktu tanya ke temanku yang bidan, katanya bedeng itu bu untuk menjarangkan kehamilan, betul ibu? Kalau saya ibu, demi Allah lebih bagus tinggalkan. Kenapa ibu? Kita pasang, suami tidak tahu. Meninggal ibu, mau kita sisa. Karena bukan kita punya. Jadi kalau ada cara yang lain, gampang ibu. Cara yang alami. Bagaimana caranya? Tutup lagi pintu samita. Insya Allah tidak jebol. Tapi di saya sebelum samita itu. Allahu Akbar. Jadi tabe ibu di itu yang terakhir bu, yang ketiga di itu tadi ada yang ini, yang itu jangan makin pasang ibu, karena saya yakin dan percaya Allah itu maha kaya. Kalaupun kita juga pasang yang begitu bu, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Yang terakhir bu, apalagi yang menyebabkan, dan ternyata dari 4 ini bapak ibu, ini yang menjadi penyebab utama orang disiksa di dalam kubur. La yastatiruna minal baul, tidak pandai membersihkan dirinya pada saat buang air kecil. Dengar ini, kalau ibu-ibu, anak gadis, kalau kencing pasti cebok ji. Betul ibu nih? Yang masalah ini laki-laki ini.
Ada itu saya biasa perhatikan kalau laki-laki, apalagi itu kalau anak-anak yang seperti ini depanmu deh, gini. Itu. Kalau kencing biasa, baru kencing bu, nah tulisnya mana di jalanan. Nah ada mama, nah ada bapak, nah. Saya pernah tegur itu mamanya, ibu, kenapa nak tulis nama di jalanan? Bilang, tidak apa-apa, justru masih kecil ki. Saya bilang, justru karena masih kecil, ajar memang. Supaya kalau besar dia sudah terbiasa. Itu biasa nangga sepele yang begitu, ibu. Jangan ki, bu, kalau dia ki begitu, bu, tegur ki bagus. Supaya apa? Tidak nabiasakan ki. Karena kapan nanti sudah besar, dia tidak ubah kebiasaannya. Dan ingat bu, kebiasaan di waktu kecil susah itu dirubah bu kalau sampai besar. Apa contoh bu? Kita dulu diajarkan bu, budaya itu salam. Tidak enak kira sata bu kalau sekarang kalau tidak salam ki ketemu sama orang. Tuh lihat ki. Jadi kalau begitu tabe laki-laki di bagus sih caramu kencing bos. Carilah WC. Seperti tadi Pak Yondi, saya di sana cari kak WC, tapi tidak ada bakna. Terpaksa apa? Ada dari tadi itu ku dapat belek-belek. Belek-belek kodong kusihir yang tidak ada. Bilang mau dikasih jalan begini bu nak terperciki nanti dong tak tahu bu. Jadi ambil ki baru kasih begini. Jadi tadi kodong kuang kaki naik begini. Mau kak jongkok, kaget-kaget kak. Karena saya sawah di belakang, sama tahu jongkok ki ular nih ketemu dengan ular ini. Kan sawah di belakangnya itu di kamar dia. Kalau begitu tak habis masuk makin di WC. Cuma biasanya kita laki-laki itu suka yang kila-kila kan. Itu kalau laki-laki kalau kencing ya pak. Satu, apa nak cari? Tembok. Makanya banyak tembok paru. Bagaimana kan deh? Padahal itu biasa pak kalau masuk di tembok tuh, tembok gelap ada tertulis di situ, dilarang buang sampah dan kencing kecuali anjing. Yo, ada minta tulis. Iya ada tuh buang sampah. Berarti anjing itu. Iya ada pernah satu kali sudah ada tulisan begitu pak, buang sampah di situ. Jadi saya bilang, anjing ini yang buang ini karena buangnya situ. Jadi ku tanya pak, saya bilang apa itu? Itu, ku tahu di tembok. Maksudku suruh membaca. Oh ternyata tidak tahu membaca. Pantas buang sampah di situ. Tidak tahu membaca pak. Jadi mungkin bagus kalau dikasih saya tanda isyarat toh. Ada gambar di situ buang sampah baru sama dengan anjing begini lidahnya. Jadi mungkin paham kalau begitu toh. Kan sudah ada tulisan masuk begitu. Jadi jangki sembarang kencingnya di tembok. Yang kedua kalau tidak dapat biasa itu pohon besar. Makanya banyak pohon-pohon sekarang di Makassar pak dibasmi. Kenapa? Subur ki. Kenapa bisa subur? Nasiran sama air PDAM na laki-laki ya. Apa yang ketiga? Tiang listrik. Banyaknya tiang listrik di Bandung pak diganti. Kenapa pak? Pekoi. Sana itu kecil nih. Tapi ada yang terbaru pak. Bukan ini yang tiga ya. Masuk ke di sebuah masjid. Begitu masuk ke di sebuah masjid bapak ibu, saya bilang, bersihnya tahu ini anunya masjid, nah bersih sekali. Begitu saya mau masuk bapak ibu, tiba-tiba ada orang yang buru-buru mau kencing. Dia langsung lumbai saya, masuk ke dalam. Lahi mati meja, nah lumbai mah. Padahal kasihan itu saya cari itu WC yang bisa dari tadi jongkok. Jadi saya bilang, tunggu bisa aja deh. Berdiri di depan pintu. Tidak lama kemudian. Kira-kira pak orang apa itu kalau dia datang pakai apa namanya itu topi baru pakai handuk di lehernya pose juga. Kenapa ki pak? Mau kencing? Bela kok. Weh cepat kok. Menjawab di dalam. Tayangi. Keras kita ikut. Kau baru masuk tadi. Saya kan menunggu di depan. Maksudku saya, jangan kok dari tadi lambung ki bos ke antrian ki. Kalau tidak ada orang di dalam, pasti saya dulu masuk. Saya bilang, kenapa tidak bilang-bilang? Bilang, nas sama kita berdiri, berarti ada orang di dalam. Keluar ki lagi. Saya bilang, di mana sering ini mau kencing ini? Di mana sering mau berak ini? Dalam hatiku gitu bilang begitu. Begitu tidak lama pak, ada PT-PT masuk ke dalam. Itu ternyata PT-PT kabu mau jinah trek
mobilnya. Baru dari tadi nak kasih parkir sesaat, mungkin nak lihat kondisi bagaimana caranya ini untuk nak putar ki. Sandar na mobil kah, pergi di samping na mobil kah, nak buka. Baru nak buka, jalan mobil kah. Cilakana. Ini bisa bilang bu, sembarang dulu ay tempat kencing na. Tapi Pak, Bu, pernah kita dengar kalau kita selesai kencing, lalu kita mau istinja, tidak ada air, menggunakan apa? Satu batu yang bentuk segitiga. Susah kita apa itu batu seperti itu? Maka cara yang kedua yang umum, yang rata-rata kita biasa gunakan adalah menggunakan daun. Nah, ini pasti banyak yang tidak tahu itu kalau pakai daun. Dengar baik nah, saya praktekkan. Anggaplah ini daun. Ibu tutup mata. Tutup ibu, kamu kan kita punya nih. Bisa dari ibu deh. Bu, Pak, Ibu, Pak Tabe. Kalau sudah makin cinta tidak pakai air. Ini anggaplah ini dari tadi daun. Caranya pertama, buang. Ambil lagi. Yang kedua, buang. Yang ketiga, buang. Jangkis satu daun semuanya begini. 3 lembar daun. Dan saya minta tolong bagi yang bapak-bapak dan laki-laki, kalau menggunakan daun harus waspada. Periksa daun tersebut, siapa tahu ada cambulu-bulunan. Nakepoki. Siapa tahu sudah dibersihkan. Kenapa nagata? Ternyata ulat bulu. Makanya periksa gitu ya. Apalagi itu biasa Bu, yang minta maaf Bu, yang paling nggak suka itu daun tobo-tobo. Saya perhatikan itu. Padahal itu daun tobo-tobo Pak, bagus sekali untuk menurunkan sakit panas dengan sakit perut. Itu misalnya senjataku. Kalau ada orang sakit perut Bu, ambilkan di daun tobo-tobo. Tahu tobo-tobo tuh? Iya. Diambil di sini pasangan. Makanya itu biasa Bu, kalau ada orang panas dikasih di sininya Bu, kering itu. Kenapa? Karena serap ke panas dengan air yang ada di dalamnya. Nah, jadi itu tadi Budi, kalau kita membersihkan caranya itu tadi seperti itu. Tapi yang saya mau ingin sampaikan Bapak Ibu, kalau kita selesai beristinja, tolong bagus-bagusi cara tak membersihkannya. Itu tadi caranya. Supaya apa? Ketika selesai kita bersihkan, maka setelah itu tutup dengan berwudu. 4 pesan Nabi ini sampaikan kepada sahabatnya tadi waktu dalam perjalanan. Mulai dari syirik, yang kedua adalah apa Bu? Ketiga, benda. 4. Lalu apa kata sahabat? Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Hindari itu, lalu baca doa ini. Ini mi asbabul wurudnya kalau kita baca doa Bu, setelah innaka hamidum majid, jangkit dulu lah kanan ke kiri. Jangkit langsung ke kanan kiri, tapi baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini yang dibaca. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah azab jahannam. Yang kedua dari azab kubur. Yang ketiga dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat dari fitnah al-masih ad-dajjal. Hindari baca doa ini. Terus apa kata Muaz dari tadi? Lalu bagaimana dengan yang tersiksa ya Rasulullah? Kata Nabi, kau berdiri Muaz, ambil pelepah kurma di atas. Lalu setelah itu diambil, bertanya lagi Muaz, untuk apa ini ya Rasul? Dibawalah tadi pelepah kurma, simpang di atas kuburan tua tadi. Lalu berkata Nabi, aku berdoa kepada Allah, selama pelepah kurma ini masih basah, semoga Allah meringankan siksaannya. Inilah mungkin yang diadopsi sebagian besar masyarakat kita. Kalau dia pergi ziarah kubur, kasih apa biasa di kuburnya? Bunga. Karena bunga itu dia dari tadi kiaskan sama dengan sifat pelepah kurma. Apa sifatnya? Basah. Makanya itu bunga biasa yang kita bukan rata-rata basah toh.
Dengan alasan supaya dari tadi Bu diringankan kalau ada ziksanya. Tapi bukan suatu kewajiban kalau pergi ziarah kubur bawakan bunga. Biar tidak ada, karena yang dibutuhkan apa Bu? Doa. Kapernaton juga ada satu kali mau pergi ziarah kubur. Nah suruh anak-anak, ambek kok kembang 7 warna, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Baru anak-anak besar badannya. Ini suruh manja. Kau yang dapat musibah. Suruh manja bunga-bunga, nah jatuh. Kau cukup dari tadi datang, pergi, doakan. Nah, Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah seluruhnya dimuliakan Allah, 4 pesan ini menjadi modal buat kita. Semoga kita seluruh yang hadir insya Allah dijauhkan dari yang namanya azab kubur. Buat keluarga yang ditinggalkan, mari kita sama-sama Bapak Ibu memberikan doa terbaik. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kembali, memperbaiki posisi duduk kita semua. Seraya kembali kita doakan saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, almarhumah Ibunda Tari dan binti Nimpung. Iya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita doakan bersama-sama, mari kita sama-sama melapaskan kalimat istighfar sebagai wujud tanda kita memohon ampun juga kepada Allah atas segala dosa khilaf yang pernah kita lakukan selama ini, khususnya dosa khilaf yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Sebelum kita doakan almarhumah, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya.